baik, sangat baik kasih-Mu, tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dengan penuh sukacita melalui channel YouTube AKBP Setia Negara, yaitu Siraman Pagi Rohani yang akan memberikan kita penguatan dalam melakukan segala aktivitas kita. Sebelum kita mau menerima firman Tuhan melalui renungan kita pada saat ini, terlebih mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu, untuk setiap karya keselamatan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan itu yang tiada henti yang kami rasakan saat ini ya Tuhan Allah. Di dalam kesempatan ini kami mau bersekutu dengan firman Tuhan melalui renungan kami pada saat ini yang menjadi penguatan kepada kami masing-masing. Biarlah itu menjadi pedoman supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus yang kaya menjadi miskin karena kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sering sekali kita menilai kekayaan dari apa yang kita miliki. Tetapi dalam nats ini, Yesus menunjukkan kekayaan sejati lewat pengorbanannya. Menunjukkan inti dari kasih karunia, yaitu Tuhan Yesus yang rela meninggalkan kemuliaannya untuk menjadikan kita kaya secara rohani. Kasih karunia Yesus adalah dasar pengorbanannya. Kasih karunia itu berarti pemberian yang tidak layak kita terima, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan memiliki segala kemuliaan, kerelaan, merendahkan diri menjadi manusia biasa, yang menjadikan pengorbanan Yesus lahir dari kasih, bukan dari keterpaksaan. Kasih sejati itu tidak menghitung untung dan rugi layaknya manusia pada umumnya. Tetapi apakah kita memberi dengan dasar kasih atau karena kewajiban kita semata? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dikatakan bahwa Yesus menjadi miskin demi kita umat yang percaya. Miskin yang dimaksud berarti lahir dalam palungan hidup sederhana, tidak memiliki tempat untuk berbaring. Miskin secara rohani, yaitu dia menanggung dosa dan hukuman yang seharusnya
kita tanggung sendiri akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang telah kita terima. Dia menjadi miskin agar kita umatnya diperkaya, bukan secara materi semata, tetapi dalam pengampunan itu, di dalam damai sejahtera dan di dalam keselamatannya. Tujuannya tentu agar kita menjadi kaya. Kaya di sini bukan berarti kaya secara materi, secara harta, tetapi kaya dalam hal rohani maupun spiritualitas. Hal dalam rohani spiritualitas itu adalah kita memiliki iman, kita memiliki kasih, pengharapan, dan keselamatan di dalam Tuhan Allah. Kekayaan inilah yang memampukan kita menjadi berkat bagi orang lain. Apakah kehidupan kita sudah mencerminkan kekayaan rohani itu? Atau apakah orang lain mengalami kasih dan berkat Tuhan melalui hidup kita? Tentu kita belajar memberi dengan kasih bukan karena keterpaksaan, sama seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada kita melalui kasih karunia Yesus itu sendiri, supaya kita memberikan apa yang sudah kita terima, kita salurkan kembali kepada sesama kita. Jadikan pengorbanan Yesus sebagai motivasi kita untuk memberi, sebagai motivasi kita untuk melayani dan membantu sesama kita. Hidup sederhana dan rela berkorban bagi orang lain di dalam keluarga, di dalam gereja, bahkan di dalam komunitas. Kita merelakan waktu, tenaga, sumber daya untuk kebutuhan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Dari situ kita akan belajar bahwa mensyukuri kekayaan rohani yang telah Tuhan berikan bukan hanya semata untuk mengejar kekayaan duniawi ini, tetapi kita terpelihara di dalam iman, kasih, dan karakter Yesus Kristus sendiri telah menjadi bagian dari kehidupan kita masing-masing. Dengan cara itulah Bapak Ibu, kita menunjukkan kasih Yesus dalam tindakan kita yang nyata. Yesus tidak hanya mengajar tentang kasih, tetapi menunjukkan kasih itu melalui pengorbanannya sendiri. Kasih karunia-Nya adalah teladan bagi kita untuk hidup di dalam kasih, kerelaan mau berkorban, dan menjadi saluran berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana Paulus katakan dalam nats ini, bahwa Yesus meninggalkan kekayaannya dan menerima kemiskinan kita semua agar kita menjadi kaya. Dia mengutamakan kita, Dia mengasihi kita. Untuk itu, mari kita memberikan kekayaan, mari kita memberikan kasih yang sudah kita terima melalui Yesus Kristus kepada sesama kita, supaya kita bersama-sama memiliki kekayaan rohani spiritualitas di dalam kehidupan kita. Tetap menjadi saluran berkat Tuhan, tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, supaya kita mampu menyalurkan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena kasih anugerah-Mu melalui anak-Mu membuat kami menjadi kaya akan kemuliaan Tuhan. Sekalipun di dalam segala keterbatasan kami, Engkau memilih kami menjadi bagian dari proses perjalanan pelayanan-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang sungguh luar biasa yang kami rasakan. Biarlah Tuhan melalui kasih karunia-Mu yang telah memperkaya kehidupan kami, supaya kami bisa memiliki iman, kasih, dan saluran berkat-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, supaya kami boleh menjalani segala firman Tuhan. Sertai perjalanan kami di dalam satu hari ini Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita.